Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi da'ana ila daris salam wa hadana ila subulis salam wa salatu wassalamu ala khairil anam. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Yang sangat saya hormati Bapak dan Ibu guru, adik-adik putra dan putri yang sangat saya banggakan. Mari kita sama-sama tidak putus-putusnya senantiasa manjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, atas berbagai karunia dan ragam nikmat yang diberikan. Alhamdulillah pada tahun ini kita semua dapat melaksanakan puasa Ramadan. Sedikit sebelum ke materi inti, bahwa puasa Ramadan itu sejak awal peradaban manusia, sejak Nabi Adam sampai hari ini, merupakan tradisi, aktivitas, ritual keagamaan para nabi dan rasul. Yang secara umum puasa ini memang sebuah ibadah yang tidak ada tandingannya. Jadi ketika Abu Umamah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sebuah amalan apa yang paling mulia, amalan apa yang tidak ada tandingannya, Rasul menjawab, alaika bis-saum. Rasul menjawab, hendaklah kamu berpuasa. Summa ataituhu tsaniyah. Kemudian Abu Umamah datang lagi kepada Rasul dan bertanya dengan pertanyaan yang sama, dan jawabannya adalah alaika bis-saum. Hendaklah kamu berpuasa, karena berpuasa itu suatu ibadah yang tidak ada tandingannya. Dan itu terbukti adik-adik bahwa ketika para nabi dan rasul dalam situasi yang sangat sulit, seperti Nabi Ayub alaihissalam yang cobaan hidupnya sangat berat, berupa apa? Ya, penyakit yang dalam konteks hari ini sangat menjijikkan, sehingga orang pada menjauhi. Waktu itu orang tidak mau berinteraksi dengan Nabi Ayub. Maka Nabi Ayub berpuasa, dan ketika berpuasa sambil ikhtiar berobat kepada Allah, kemudian Nabi Ayub disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau nabi siapa yang ada dalam perut ikan? Nabi Yunus, ya, Nabi Yunus. Itu situasi yang sangat sulit, bagaimana bisa selamat di dalam perut ikan. Nah, Nabi Yunus itu melakukan puasa, gitu ya. Begitu juga Nabi Musa ketika akan mendapatkan wahyu. Dan kemudian juga ada tantangan yang sangat berat, namanya Fir'aun. Itu Nabi Musa melakukan puasa selama 40 hari 40 malam gitu. Begitu juga Nabi Daud alaihissalam gitu. Nabi Daud alaihissalam dalam menjalankan kenabian dan kerasulannya yang tantangannya sangat berat, maka Nabi Daud itu puasa. Dan puasa Nabi Daud itu masih menjadi tradisi kita. Boleh kita mengamalkan tradisi siapa? Nabi Daud, yaitu puasa sehari, berbuka sehari gitu. Dan terus puasa itu menjadi tradisi sampai kenabian yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Dan puasa itu diwajibkan di tahun kedua Hijriah Rasulullah SAW. Dan puasa menjadi fondasi ibadah untuk kita bersama dengan segala kemuliaannya, menjadi fondasi kita menjalani hidup dan kehidupan yang sulit menuju kebahagiaan. Itulah makna kenapa puasa tujuan utamanya adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang apa? Bertakwa. Nah, salah satu tema yang diberikan kepada saya kaitannya takwa dengan multikulturalisme, pluralisme, dan moderasi itu apa, gitu ya. Nah, pertanyaan pertama, mengapa perlunya multikulturalisme, pluralisme, dan moderasi? Nah, adik-adik,
dan teman-teman para guru lebih tahu dari saya bahwa penduduk dunia saat ini kan hampir berapa ya? 7 miliar gitu. Dari 7 miliar itu suku yang ada di dunia jumlahnya sekitar 650 suku ya. Dari 650 suku bangsa itu tinggal di 190 negara. Indonesia kemarin ranking FIFA-nya ketika melawan Burundi itu ya, itu ranking 151 dari 190 negara gitu ya. Karena kemarin menang 3-1, mungkin rankingnya nanti naik lagi gitu. Pak Fikri ranking berapa ya kira-kira gitu. Nah, dari 650 suku itu ternyata suku yang paling besar itu suku Han yang berada di daratan Cina. Itu jumlahnya 1,5 miliar atau setara dengan 19% populasi penduduk dunia. Kemudian disusul Arab. Ternyata bangsa Arab ya, bukan negara Arab Saudi aja, bangsa Arab itu Jazirah Arab ya. Itu di yang kedua itu sekitar 427 juta ya. Populasi sukunya di Arab gitu. Kemudian yang ketiga itu ada di India 300 jutaan populasi 300 jutaan penduduk yang merupakan suku ketiga terbesar di dunia. Nah, Indonesia sendiri juga sesungguhnya masuk termasuk yang suku dan kelompok-kelompoknya itu termasuk 3 besar dunia. Jadi kalau lihat kelompok-kelompoknya nomor 1 memang India, negara yang penduduknya paling banyak kelompok suku-suku itu India, sekitar 200 kelompok ya, yang itu Hindu dan Bengali gitu. Kemudian Indonesia itu ada 300-an kelompok suku yang terdiri dari 1.340-an 340 suku data BPS tahun 2021, dan 41%-nya itu orang Jawa, suku Jawa Indonesia. Yang lebih banyak tinggal juga di pulau mana? Jawa, dan sedikit-sedikit di berbagai pulau di Indonesia. Makanya kalau Pilpres nanti tahun 2024, siapapun yang memenangkan di Pulau Jawa, ia akan menang pemilu presiden tahun 2024. Karena memang populasi 40% populasi masyarakat Indonesia dari 270 jutaan itu adalah orang Jawa gitu. Nah, artinya apa, teman-teman, adik-adik semua, bahwa betapa dari level dunia ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bahasanya nanti kita cari lagi berapa jumlah bahasanya. Wah, tentu ribuan bahasa yang ada di dunia ini gitu. Kemudian level Indonesia tadi ada sekitar 1.340 kelompok suku gitu ya. Kelompok suku gitu. Nah, belum lagi dilihat dari rasnya gitu ya. Macam-macam ras di dunia ini gitu. Ini Pak Sutepa di geografi tentu lebih tahu, Bu Ane ya, sosiologi gitu. Suku-suku ras kita di Indonesia setidaknya kan ada 4 ya. Ada ras Malayan Mongoloid gitu. Ras Malayan Mongoloid. Ciri-cirinya tidak terlalu tinggi, kulit sawo matang gitu ya, gitu. Rambut agak lurus lah gitu. Nah, itu lebih banyak tinggal di mana? Di Jawa, Bali, sebagian Sumatera gitu. Nah, ini kayaknya kebanyakan ini suku apa nih? Ras apa? Ras Sunda, tapi dari ras apa? Cina, Malayan Mongoloid. Nah, untuk Cina itu ada namanya apa? Ada yang tahu? Asiatik Mongoloid gitu. Di Indonesia juga ada ras dari Asiatik Mongoloid yang wajahnya agak oval gitu ya. Kulitnya agak putih gitu. Itu
itu ras namanya apa? Asiatic Mongoloid. Itu ada turunan dari Tiongkok gitu. Tiongkok, Cina gitu. Nah, kemudian juga ada ras apa? Melanesia, ras Melanesia yang rambutnya keriting ya. Kulitnya sawo matang sampai deket-deket gelap gitu, bukan hitam, gelap gitu ya. Itu. Nah, itu namanya ras apa? Melanesia. Nah, itu banyak di saudara-saudara kita di Papua, di NTT gitu ya, sebagian gitu. Timur Timur dulu yang masih bagian dari Indonesia. Itu rasnya apa? Melanesia. Kemudian di Indonesia ada ras Kaukasoid. Ya, Kaukasoid gitu. Ini. Nah, itu mah tinggi, agak mancung, tapi tidak putih kulitnya ya, tinggi agak mancung. Nah, kemarin sempat viral salam dari mana? Binjai. Nah, orang-orang Binjai itu salam dari Binjai, tapi kekerasan ya. Nah, itu sukunya apa tadi? Rasnya Kaukasoid gitu. Agak mancung, kemudian tinggi gitu. Nah, ini suku-suku yang ada pengaruh dari India, Arab, kemudian Eropa, Australia juga gitu. Makanya waktu saya di sana tahun 2019 di Australia itu banyak ketemu orang-orang itu mirip orang-orang Papua gitu. Jadi orang asli Australia yang sukunya suku apa tuh? Aborigin ya. Itu pokoknya postur tubuh, wajah, kulit agak mirip-mirip apa? Orang Papua begitu. Orang Papua. Karena dekat memang ya. Nanti dekat Papua Nugini. Kesananya dekat-dekat ke Australia turunannya begitu. Kenapa banyak kulit putih? Kulit putih di Australia itu dulu kisahnya kan Australia negara buangan orang kulit putih yang nakal dari Inggris gitu, dibuang kemana? Ke Pulau Kosong itu ke Australia. Tapi akhirnya sekarang yang mendominasi itu apa? Australia. Makanya dalam perspektif HAM kulit putih di Australia itu termasuk yang penjajah gitu ya. Tapi ada kolaborasi dengan aborigin. Biasa di sana suku-suku aborigin itu satu dibina memang oleh masyarakat, oleh pemerintah Australia. Yang kedua juga ada slot-slot khusus, perhatian-perhatian khusus bagi suku aborigin untuk duduk di pemerintahan, di pekerjaan dan lain-lain. Nah, adik-adik yang sangat saya hormati, oleh karena itulah melihat tadi ya suku apalagi ras gitu. Dari mulai dunia, Indonesia, sampai tingkat ke pulau-pulau kita itu sangat beragam. Itulah yang disebut dengan realitas multikultural. Artinya realitas yang bangsa Indonesia itu terdiri dengan beragam suku, ras, bahasa, dan apa? Budaya, termasuk di dalamnya agama gitu. Nah, multikultur itu ditandai juga dengan pluralitas. Dalam bahasa Inggris itu ada single, ada apa? Plural. Plural itu artinya jamak. Jadi realitas kenyataan bangsa Indonesia ini memang jamak, terdiri berbagai suku, ras, dan apa? Bangsa. Nah, oleh karena itulah kenapa kemudian pilihan kita kehidupan yang menghargai multikultur gitu. Kehidupan yang menghargai kebinekaan, keberagaman dalam segala aspek kehidupan gitu. Di sini saja juga kalau lihat pakaian beragam nih. Saya Pak Tarmid pakai batik gitu ya. Arjen tuh pakai apa tuh? Pakaian khas Arab, jubah gitu. Ibu Fitri kerudungnya apa? Pink ya. Salah. Kemudian Ibu Fira hitam gitu. Adik-adik ada yang biru, ada yang macam-macam. Ini lihat dari pakaian saja beragam. Ada yang pakai jas, gitu. Sarung gitu ya. Nah, ini bagian dari keberagaman, dan keberagaman itu, penerimaan atas keberagaman itu, itulah yang disebut dengan kehidupan yang apa? Multikultur gitu. Nah, Ramadan itu mengajarkan kita juga untuk hidup yang multikultur gitu. Contoh, ketika Ramadan kita tidak boleh berkonflik, harus saling menghargai. Bahkan kalau ada yang mengajak konflik, pasea gitu ya. Ini ngeri, tadi Bapak lihat berita di televisi ya, di Tasikmalaya itu
tadi subuh itu mau ada tawuran antar pemuda, tarungannya pakai sarungan. Sarungnya diisi dengan batu, bongkahan batu. Ngeri gitu ya. Aduh, ini Ramadan harusnya diisi dengan amalan apa? Mulia, malah berkonflik gitu. Padahal puasa Ramadan itu mengajarkan kita untuk berdamai, untuk menghargai satu sama lain. Bahkan ketika kita bicara pun tidak boleh keras-keras. Wala yashor ya, wala yashhob gitu. Nggak boleh yang keras-keras, nggak boleh yang menghina-menghina, nggak boleh yang di dalamnya ada hoax gitu. Ya, unsur merendahkan orang lain, unsur kekerasan itu tidak boleh di dalam saat apa? Berpuasa. Makanya Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya menyatakan laisa lahu jazaun ilal ju' wal atos gitu. Orang yang berpuasa puasanya hanya menahan lapar dan apa? Dahaga, sementara mulutnya, tangannya, matanya itu tidak dipuasa juga, artinya dijaga dari hal-hal yang haram, dijaga dari hal-hal yang mengganggu orang lain, maka ia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali apa? Lapar dan dahaga. Ilal ju'i wal atosi, kecuali lapar dan dahaga. Nah, oleh karena itulah adik-adik, dalam konteks keindonesiaan, multikulturalisme itu diwujudkan dalam bentuk dasar negara kita, namanya apa? Pancasila. Pancasila yang lahir 1 Juni 1945, yang itu merupakan awalnya gagasan Soekarno. Ada perdebatan yang cukup kuat, apakah Indonesia nanti berdasarkan syariat Islam atau berdasarkan Pancasila. Akhirnya semua tokoh agama, tokoh bangsa pada waktu itu, termasuk umat Islam, umat yang paling dominan, yang hari ini mencapai 86% dari populasi penduduk Indonesia, itu menyatakan kesetujuannya untuk bahwa dasar negara Republik Indonesia adalah apa? Pancasila. Itu karena Pancasila itu cerminan keragaman agama, keragaman budaya, keragaman sosial gitu. Termasuk juga cerminan dari satu sama lain yang beragam saling menguatkan. Yang kemudian Pancasila pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 itu diresmikan menjadi dasar apa? Negara. Nah, itulah yang kemudian dalam ayat Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 tadi saya bacakan di awal, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa. Wahai manusia, kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Kalau dari laki-laki saja, dari perempuan saja nggak bisa melahirkan keturunan gitu. Min dzakarin aw unsa. Wa ja'alnakum syu'uban, kami jadikan kamu berbangsa-bangsa. Wa qabaila, dan suku, awas bukan suku bahasa Sunda ya. Ini sukunya suku bahasa Indonesia. Bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arofu, untuk saling mengenal satu sama lain. Artinya ayat ini mencerminkan bahwa sudah sunatullah. Kenapa kita diciptakan apa? Beragam gitu tadi. Beragamnya dari mulai laki-laki perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, turunkan lagi beras-ras, turunkan lagi berkelompok-kelompok ras gitu. Nah, saya misalkan kalau ras Indonesia kan saya juga ras Jawa gitu. Pak Tarmin asli ras Sunda gitu ya. Bu Fitri ras Sunda asli Kuningan gitu. Kemudian Bu Mae asli ras Sunda Banagara gitu. Dekat gitu. Ini adik-adik ada yang non Sunda ada? Ada. Dari mana? Lakbok. Lakbok itu memang akulturasi. Sedikit Jawa, sedikit apa? Sunda gitu. Lakbok gitu. Ada Mbah Suro di situ ya, dekat Lakbok. Bakar ikan gitu. Nah, ya. Nah, oleh karena itulah ayat ini sekali lagi menegaskan tentang pengakuan keberagaman gitu. Supaya yang beragam itu satu sama lain saling apa? Mengenal. Karena nanti dalam penjelasan para ulama, kalau sudah ta'aruf,
sudah saling apa? Kenal. Nanti naik lagi sikap yang baik, namanya tafahum, saling memahami gitu. Jadi kalau sudah mengenal baik buruknya si A, si B, teman kita, nanti kita kenal. Lama-lama petanya si 1, 2, 3. Sendal leungit, biasanya saya ya gitu. Walaupun stereotip ya itu. Tapi bener oge gitu ya. Awas hati-hati. Tapi yang baik-baiknya lah. Sahanupang yang paling dulu ke masjid, wah si itu tuh. Gitu. Siapa yang jam segini sudah bangun tahajud, si itu. Siapa yang sudah adzan masih tidur, si ini. Kita tahu, paham gitu. Ya saling tahu, saling memahami. Nah nanti kalau sudah saling memahami, tafahum, saling apa? Saling takaful, saling bertanggung jawab, gitu. Sehingga walaupun teman kita bangunnya pas adzan subuh gitu ya tetap kita bangunkan sebagai rasa tanggung jawab gitu. Ayo kita ajak untuk berjamaah, untuk ngaji gitu ya. Tapi jangan dibangunkan hari ini ya kayak harusnya sahur itu adzan baru dibangunkan, jangan, nggak tanggung jawab gitu. Mau sahur misalkan ini waktu 30 menit lagi gitu, bangunkanlah gitu. Karena itu menjelang imsak misalkan, dimana awal kita harus menahan lapar dan dahaga gitu ya. Ya bangunkan, jangan bangunkannya malah ba'da adzan gitu, bangun syukur lu, nggak keburu sahur. Nah itu jangan, itu tidak takaful, tidak tanggung jawab. Nah adik-adik, oleh karena itulah jadi Islam secara teologis, artinya dalam teks Quran dan hadis itu sangat menghargai kehidupan yang beragam, dan itu juga dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam konteks pengelolaan bermasyarakat di Madinah. Waktu itu memang ada konflik-konflik ya yang cukup tajam, suku Aus, Khazraj, kemudian juga komunitas-komunitas yang lain di Madinah yang beragam suku juga keyakinan gitu. Maka untuk bagaimana saling menghargai itu, dihadirkanlah yang namanya piagam Madinah, piagam Madinah. Nah piagam Madinah ini menjadi landasan Muslim di Madinah yang hidup bersama, saling mencintai, ya, saling membantu, saling menguatkan dalam beragam suku, ras dan agama gitu. Dan itu yang kemudian menjadi landasan juga seperti layaknya di Indonesia. Nah piagam Madinah Indonesia apa? Ya tadi Pancasila, Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang mengatur kehidupan kita berbangsa, bernegara, bermasyarakat dalam kebinekaan dan keberagaman. Nah oleh karena itulah adik-adik, dalam konteks hari ini bagaimana kita menerapkan atau mengimplementasikan kehidupan yang menghargai multikultur, pluralitas gitu. Nah di Kementerian Agama itu merumuskan 4 hal. Yang pertama, komitmen kepada kebangsaan, NKRI gitu. Jadi jangan kita mengembangkan agama, ideologi, ajaran agama, ideologi ya, sosial, politik yang itu kemudian ingin mengganti bangsa negara kita, mengganti Pancasila gitu. Nah kalau adik-adik ada paham-paham yang kemudian menunjukkan ketidakcintaan kepada NKRI gitu, malah ingin mengganti dengan bentuk yang yang lain, misalkan semacam khilafah atau apalah, sosialis gitu. Nah itu kita harus mampu menfilter, mengcounter gerakan-gerakan itu. Gerakan kita ya apapun bangsa kita tetap komit cinta kepada bangsa Indonesia. Right or wrong is my country gitu. Baik atau buruk itu bagian dari negara kita gitu. Right or wrong is my country. Right or wrong is my school gitu, dalam konteks yang lebih mikro ya. Sekolah kita, baik buruk sekolah kita harus kita pertahankan, harus kita majukan bersama. Begitu juga Indonesia gitu ya.
Kita harus bangga sebagai bangsa apa? Indonesia. Secara penduduk itu kita negara keempat terbesar sedunia. Nomor 1 Cina jumlah penduduk itu populasinya. Nomor 2 mana? India. Nomor 3 Amerika Serikat. Dan keempat Indonesia. Nah, pengalaman Bapak, ini orang Indonesia juga mulai seperti orang-orang Cina, ada di mana-mana begitu ya. Ketika tinggal di Amerika gitu, alhamdulillah ketemu sama orang-orang apa? Indonesia. Baik seperti saudara walaupun bukan saudara, dibikinkan masakan liwet gitu ya. Sudah berhari-hari tidak mendapatkan masakan liwet itu seperti enak sekali gitu. Kemudian kalau di India agak sedikit orang Indonesia, nggak pada suka kemana? Ke India gitu. Karena India itu secara ekonomi memang tidak jauh dari mana? Indonesia. Jadi susah. Saya cari mahasiswa Indonesia waktu di India tahun 2015 itu hanya dapat 1 orang gitu. Yang lain-lainnya cari berbagai kampus nggak ada. Gitu. Susah. Tapi begitu ke Australia, banyak sekali orang Indonesia. Begitu Jumatan, waduh ini ngobrolnya kok banyak berbahasa Jawa. Di Masjid Al-Fatih di NSW, negara New South Wales, ya, negara bagian New South Wales. Itu banyak sekali orang Indonesia. Jadi kalau ingin cari teman orang Indonesia, kalau nanti kamu di luar negeri, ya gitu Jumatan gitu ya. Itu momentum untuk ketemu gitu, momentum untuk ketemu. Saya doakan Anda alumni-alumni SMA Plus nanti bisa kuliah keliling ke berbagai negara gitu ya. Amin. Jadi sangat banyak juga orang Indonesia gitu. Dan yang membanggakan saya itu ketika di Amerika banyak produk-produk asli Indonesia itu. Ya. Dan itu termasuk di toko-toko Amerika, bagus-bagus gitu. Toko-toko di Amerika, sampai saya lupa itu beli kaos untuk oleh-oleh Arjen gitu ya. Ternyata sampai di rumah itu made in Indonesia. Jauh-jauh di Amerika tapi made in mana? Indonesia. Atau di India gitu. Di India itu keliling ke toko-toko India. Biasa kalau di luar negeri ya jalan-jalan lah gitu ya. Itu produk yang mahal, yang setara dengan harga Adidas gitu ya. Yang ori Adidasnya ya, bukan pinggir jalan gitu. Atau Nike, itu made in Indonesia. Made in Indonesia. Nah, jadi kita harus berbangga sebagai orang apa? Indonesia. Lucu, sekarang kita sedang diserang oleh produk-produk mana? Second hand dari luar negeri gitu. Dari Korea, ya Bapak lihat mau dari Korea, dari Hong Kong, dari Taiwan. Saya juga beli juga ya, seneng juga gitu. Memang di luar negeri juga sama adik-adik, toko-toko second hand itu penuh juga oleh pembeli. Para bule itu nggak malu-malu beli pakaian-pakaian yang apa? Second. Dan biasanya kalau di luar negeri pakaian-pakaian second hand atau tangan kedua itu dijual oleh yayasan-yayasan. Nah, nanti dananya untuk pengembangan yayasan. Jadi Indonesia itu negara besar. Dan Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika itu bagian penting yang harus kita rawat dan kita jaga. Karena itu solusi atas keragaman bangsa Indonesia gitu. Kemudian yang kedua, dalam konteks penghargaan multikulturalisme kita, yaitu toleransi. Toleransi itu artinya adalah toleran. Jadi tidak pernah merasa terganggu dengan perbedaan dengan yang lain. Itu toleran. Indonesia itu termasuk yang sangat toleran adik-adik penduduknya. Kamu lagi tidur enak-enak, tetangga nyetel apa? Musik gandeng, gak pernah marah kita. Jam 10 malam kita mau tidur enak, ternyata ada tahu bulat, pakai speaker ada tarik dia nanya gitu. Dan kita tidak pernah marah gitu. Ya. Jadi toleransi orang Indonesia betul-betul sangat apa? Bagus, tinggi. Tapi begitu Anda nanti tinggal di luar negeri, Anda harus pelajari kulturnya ya. Khususnya di Eropa. Gandeng saeutik, bicara keras sedikit, ya di depan rumah kita, itu didatangi langsung. Atau Anda nyetel apa? Musik keras, nanti direkam oleh tetangga bahwa Anda mengganggu ketertiban apa? Umum, Anda bisa dilaporkan ke polisi. Gitu.
hati-hati. Di luar negeri itu satu sisi juga, gampang-gampang apa? Laporin gitu. Iya gitu. Nah di rumah atau di apartemen itu biasanya kita masak tuh ya. Nanti Anda tinggal di apartemen masak, ada cerobong gitu. Masaknya salah, terlalu berasap gitu. Nanti itu otomatis tersambung ke ini apa? Pemadam kebakaran, tring gitu. Datang pemadam kebakaran di situ, padahal kita lagi masak. Didenda itu. Kita itu didenda. Ya katanya sampai 25 jutaan. Ini lucu orang Indonesia ya. Di sini ada cerobong asap untuk pemberitahuan apa? Kebakaran, di bawahnya pada ngerokok. Wah, rame-rame. Akhirnya pada datang itu apa namanya? Pemadam kebakaran. Dan tanpa tedeng aling-aling ya pas ke situ ternyata nggak ada kebakaran. Didenda gitu. Jadi enak tidak enak. Jadi kalau mau cari mana masyarakat yang paling toleran di dunia, itu adanya di mana? Di Indonesia. Jadi kalau mau ngobrol pun harus pelan-pelan gitu. Kalau di hadapan apa? Orang lain gitu. Nah, oleh karena itulah toleransi itu di Indonesia itu kita toleransi ada turunannya adalah kerukunan. Rukun internal umat beragama, antar umat beragama dengan pemerintah. Jadi jangan sampai umat beragama itu berkonflik dengan pemerintah gitu. Sekarang juga sedang berkonflik ini. Kan Indonesia mau jadi tuan rumah apa? Piala Dunia U20 gitu. Usia 20, tuan rumah. Sehingga Indonesia otomatis jadi peserta. Sekarang terancam dipindahkan tempatnya, bukan Indonesia. Karena apa? Karena beberapa ormas di Indonesia tidak setuju ada timnas apa? Israel gitu. Timnas Israel. Padahal kalau saya sih, memang kita punya masalah di politik dan diplomatik. Bagaimana Israel dalam konteks keindonesiaan kan melanggar HAM ya, dengan konflik dengan apa? Palestina gitu. Kita tidak membuka hubungan diplomatik belum sampai hari ini dengan apa? Israel gitu. Ya, tapi kan ya kayak kemarin lah Rusia konflik sama apa? Ukraina. Rusia itu oleh berbagai negara itu disebut agresor. Ya, penjajah gaya baru gitu. Bahkan sekarang sudah diumumkan Presiden Putinnya itu menjadi apa? Buronan dan perlu ditangkap atas kejahatan kemanusiaan katanya begitu ya. Tapi atlet-atletnya tetap bisa berlaga di berbagai event. Ada bulu tangkis, ada tenis, ada sepak bola, ada voli, saya lihat ya. Bahkan beberapa atlet volinya itu main di Proliga Indonesia gitu. Orang Rusia itu gitu. Nah, harusnya agak dibedakan ya, biar kita toleran gitu. Ini mengganggu juga toleransi. Betapa nanti penduduk Israel juga punya hati seperti Anda ya. Waduh, ini Indonesia nggak nerima apa? Sepak bola kita gitu. Ya secara politik memang kita beda haluan politik dengan apa? Israel. Nah, tapi bagusnya sekali lagi bahwa toleransi itu di atas segalanya. Justru dakwah yang baik itu dakwah dengan perdamaian. Ya, dakwah dengan cinta gitu. Bukan dengan musuhan. Sama musuh dimusuhi lagi makin keras. Kalau sama musuh kita lebih peduli, nanti musuh akan lambat laun apa? Hatinya akan ya bukan rapuh apa namanya? Luluh, betul gitu, luluh. Api dengan api pasti akan makin menyala gitu. Api dengan air, apinya apa? Padam. Airnya bikin kesegaran. Nah, kemudian yang ketiga bahwa praktek multikulturalisme, kehidupan multikulturalisme di kita itu diwujudkan dalam bentuk anti kekerasan. Kekerasan atas nama apa saja ya. Kekerasan verbal gitu melalui lisan ya. Berkata-kata yang tidak nyaman kepada orang lain itu kekerasan. Ada ya, awas. Walaupun jok, heureuy. Hati-hati. Nanti kekerasan verbal, kekerasan apa? Fisik gitu. Kekerasan nonverbal, Anda PHP, ingkar janji, itu juga bagian dari apa? Kekerasan gitu. Yuk kita ketemu jam 7. Kamu bawa bakso, saya bawa basreng. Siap. Begitu datang, kamu sudah bawa bakso, mana ini yang mau bawa basreng? Sudah 2 jam ditunggu nggak datang-datang. Kekerasan itu.
Ya, awas hati gitu ya. Dan bentuknya sangat banyak. Banyak juga kekerasan-kekerasan berbasis agama, politik, ekonomi yang harus kita waspadai bersama. Dan terakhir dalam konteks mengamalkan multikulturalisme dalam berbangsa dan bernegara adalah menghargai kearifan lokal, menerima budaya, adaptasi terhadap apa? Budaya gitu. Di Sunda ada angklung, misalkan. Kita nikmati tuh angklung. Kita kan punya angklung ya, masih dimainkan alatnya. Main ya. Kemudian ada calung. Ada jaipongan. Misalkan cekana, aduh eta jaipongan mengumbar aurat. Rarusuh nih ya. Jaipongan merarusuh gitu ya. Beda jeung tari hula-hula. Nanti kalau kamu ke Hawaii dan dianggap tamu penting, pasti disambut dengan kalungan bunga dan tari apa? Hula-hula. Oh, Bapak pernah menyaksikan tuh ya. Gitu begitu kita udah perjalanan 3 hari, terus dikalungi bunga oleh tokoh di sana, kemudian kita menyaksikan tari apa? Hula-hula. Itu apa namanya? Otot-otot kita tuh yang tadinya tegang capek jadi apa? Relax gitu, relax. Ya itu kearifan lokal. Nggak usah diberi fatwa ini haram, ini apa? Halal. Gitu. Itu kearifan lokal. Karena kemarin juga ada ulama atau ustadz yang mengatakan wayang itu haram gitu. Ya tergantung lah gitu. Kalau wayangnya digunakan untuk promosi porno aksi, promosi maksiat haram. Kalau tidak ya tidak gitu. Itu netral. Kearifan lokal itu apa? Hal yang sangat netral. Bagaimana kita menggunakan gitu. Bagaimana menggunakan gitu. Justru ini penguat. Makanya dalam konteks pribadi, multikulturalisme itu dalam konteks pelajar tercermin dalam apa yang disebut dengan profil pelajar Pancasila, yang salah satunya menghargai kearifan apa? Lokal. Memang macam-macam beda-beda di kita itu. Ya termasuk Ciamis. Ciamis itu ada seni bebegik, jurig ya ini. Yang ikut kemarin Prof itu ketemu sama jurig ya. Seumur hidup kamu ketemu sama apa? Jurig. Alhamdulillah ya. Tidak takut gitu. Jurig gitu. Ada apa lagi Ciamis tuh? Karinding gitu ya. Aya calung oge, aya naon boboko gitu lah, macam-macam kreativitas. Dan itu sifatnya kearifan apa? Lokal. Yang tidak perlu dipertentangkan dengan agama atau dengan ideologi bangsa. Tetapi itu bagian dari kekayaan gitu. Karena para wali itu dulu juga menyebarkan Islam. Ya, para wali Songo yang menyebarkan Islam di Indonesia itu bekerja sama dengan kearifan lokal. Ada dengan wayang kulit gitu. Ada dengan gamelan, solawatan dengan berbagai versi sekarang. Itu juga kearifan lokal. Ayahnya Bapak nyari di YouTube, kalau nggak salah pernah itu solawatan versi koplo. Ayahnya. Ternyata bukan dangdut aja gitu ya. Ya nggak apa-apa lah. Itu bagian dari kreativitas masyarakat. Kreativitas apa? Masyarakat mencintai agamanya dengan cara masing-masing. Saya kira itu saja kesimpulannya, bahwa Ramadan atau puasa itu mengajarkan hidup kita bertoleransi, saling menghargai satu sama lain. Nilai-nilai dasarnya bahwa orang berpuasa tidak boleh mengajak konflik kepada yang lain, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh berkata keras sehingga mengganggu kenyamanan orang lain. Puasa itu memperlakukan manusia yang lain dengan sebaik-baiknya, dengan selembut-lembutnya, dengan penghargaan yang setinggi-tingginya. Oleh karena itulah esensi dari hidup dengan saling menghargai itu, Allah Subhanahu wa taala memberi penghargaan kepada kita. Kalau kita mampu melakukan itu, tidak konflik ya. Hidup rukun berdampingan, saling mencintai, silih asah, silih asih, silih asuh. Itulah esensi dari puasa, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Karena bertakwa itu baik kepada Tuhan, baik kepada sesama manusia. Hasbunallah wa ni'mal wakil,
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Semoga tausiah tersebut bisa bermanfaat bagi kita semua. Atas.